Ya, nah jelaslah apa yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi sebenarnya juga itu amalan bid'ah. Justru itu adalah sangat jauh, sangat melenceng dari ajaran Islam karena menambahi dengan suatu gerakan, suatu praktek yang itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Push up di setiap 2 rakaat tarawih ini statusnya adalah bid'atun mungkaroh. Wallahu alam. Emangnya siapa sih yang nganggap push up itu ibadah? Kan gak ada juga yang nganggap begitu. Jadi jangan ngadi-ngadi lah, jangan aneh-aneh gitu. Jangan karena itu dilakukan setelah sholat seolah-olah itu dianggap ibadah. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau itu bukan perbuatan ibadah, tidak bisa dihukumi bid'ah. Karena bid'ah yang terlarang itu khusus persoalan ritual ibadah yang diada-adakan. Bid'ah itu urusan ibadah, bukan urusan duniawiya, urusan ibadah. Jadi ibadah yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus diadakan, berarti ibadah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zaidul Akbar yang juga merupakan seorang dokter ini viral karena mengajak jamaahnya melakukan push up di sela-sela sholat taraweh. Dan karena perkara inilah sebagian orang yang ngakunya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah gitu ya, mengolok-ngolok orang yang bermanhaj salaf dengan mengatakan, tuh lihat, orang salafi ternyata juga melakukan bid'ah. Lihat tuh, bid'ahnya lebih aneh daripada kita gitu. Ada salah seorang tokoh yaitu dai salafi yang ini di antara sela-sela sholat, di antaranya itu mereka melakukan yaitu push up ya, push up dipimpin oleh imam kemudian diikuti oleh jamaahnya. Jelas ini juga tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini amalan yang baru yang tidak pernah ada contohnya, tidak pernah ada dalilnya dalam Al-Quran maupun sunnah. Ya, nah jelaslah apa yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi sebenarnya juga itu amalan bid'ah. Justru itu adalah sangat jauh, sangat melenceng dari ajaran Islam karena menambahi dengan suatu gerakan, suatu praktek yang itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi banyak nih orang-orang yang ngakunya aswaja sekarang bikin video dengan narasi bahwa orang salafi juga melakukan perbuatan bid'ah karena push up di sela-sela sholat taraweh. Ini ada video lainnya juga, coba kita lihat ya dulu videonya. Oh, ini adalah momen ketika Ustadz Zaidul Akbar mengajak jamaahnya untuk push up gitu ya. Apakah push up pada setiap selesai 2 rakaat tarawih sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak? Dan apakah pernah para sahabat melakukan itu? Jawabannya adalah bahwa push up di setiap selesai 2 rakaat tarawih ini lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada masa sahabat tabi'in, bahkan ya tidak ada di antara para ulama dari 4 mazhab ini, tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan kebiasaan seperti ini. Jadi status pekerjaan ini adalah bid'atun mungkaroh. Nah, jadi mereka mengatakan ini adalah bid'ah mungkaroh, bid'ah yang tercela gitu ya. Bid'ah yang mungkar, bahkan bid'atun dolalah, bid'ah yang sangat-sangat sesat. Kenapa? Karena seandainya itu baik, maka Rasulullah SAW sendiri yang akan pertama kali melakukan itu. Demikian juga para sahabat, Abu Bakar juga akan memimpin push up di setiap selesai 2 rakaat. Demikian juga dengan Utsman, Umar, Ali dan beberapa para tabi'in dan tabi'in. Jadi sekali lagi, push up di setiap 2 rakaat tarawih ini statusnya adalah bid'atun mungkaroh. Wallahu alam. Sebenarnya bukan cuman Ustadz Zaidul Akbar aja yang melakukan hal seperti ini. Di Amerika Serikat juga sempat viral, ada seorang imam masjid yang mengajak jamaahnya untuk push up di sela-sela sholat taraweh. Coba kita lihat nih yang di USA ini, katanya Amerika Serikat. Coba kita lihat ya. يا قوم الفاسق لا اله الا الله. بسم الله. What you do closely, Bismillah, your hand should touch the ground.
So I need 16. Oke, itu videonya. Kalau kita lihat ini video baru ya. Kita bisa lihat di sini tanggal penguploadannya 12 Maret tahun 2025. Dan di sini keterangannya sih di USA, di Amerika Serikat gitu ya. Jadi imam sholatnya ini mengajak jamaahnya untuk push up di sela-sela sholat taraweh, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Ustadz Zaidul Akbar yang ada di Indonesia. Ya, kalau Ustadz Zaidul Akbar ini juga merupakan seorang dokter yang kerap kali mengedukasikan tentang kesehatan gitu ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah push up ketika di sela-sela istirahat sholat taraweh itu bisa dikatakan bid'ah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau menganggap push up itu sebagai ibadah ya jelas bid'ah, karena tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Tetapi ketika seseorang melakukan push up pada saat istirahat sholat taraweh, push up itu hanya sebagai gerakan untuk menghilangkan ngantuk saja, tidak dianggap sebagai ibadah, maka itu bukan bid'ah namanya. Sama halnya juga ketika kita setelah sholat lalu menggerakkan badan seperti ini dengan tujuan untuk menghilangkan rasa ngantuk, itu bukan bid'ah, karena itu bukan ibadah, hanya sekedar gerakan saja yang nggak ada kaitannya dengan ibadah. Syarat seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan bid'ah yang terlarang dalam agama Islam ketika seseorang itu melakukan perbuatan atau membuat suatu ibadah yang tidak ada contohnya dalam agama kita. Dan apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau itu bukan perbuatan ibadah, tidak bisa dihukumi bid'ah. Karena bid'ah yang terlarang itu khusus persoalan ritual ibadah yang diada-adakan. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 867, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan." Jadi yang disebut bid'ah itu perkara baru dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Bid'ah itu bukan dalam urusan dunia, termasuk juga sarana prasarana seperti HP, pesawat, mobil, laptop. Itu urusan dunia, tidak bisa dihukumi bid'ah. Bid'ah itu dalam urusan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Emangnya siapa sih yang nganggap push up itu ibadah? Kan gak ada juga yang nganggap begitu. Jadi jangan ngadi-ngadi lah, jangan aneh-aneh gitu. Kalau ibadah ya letakkan posisinya pada ibadah. Kalau bukan ibadah ya sudah katakan itu bukan ibadah. Jangan karena itu dilakukan setelah sholat seolah-olah itu dianggap ibadah. Perkara di luar ibadah itu kembali pada hukum asalnya ya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi saya ulangi lagi biar jelas, seseorang tidak bisa dihukumi melakukan bid'ah yang mungkar kalau dia bukan melakukan perkara ibadah. Seseorang hanya bisa dihukumi melakukan bid'ah tercela bid'ah yang mungkar kalau dia membuat suatu perkara baru dalam urusan ibadah. Sedangkan dalam urusan dunia, Rasulullah sudah memberikan keleluasaan kepada kita semua. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umri dunyakum." Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi urusan ibadah, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut, tidak membuat, mengikut. Itba siapa? Itba Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan ibadah tidak menurut perintahnya atau contohnya Nabi, maka ibadah itu ditolak. Malah Nabi mengatakan, "Syarrul umur muhdatsatuha." Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Yang baru itu maksudnya zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus diadakan. Nah itu ibadah yang jelek. Kata Nabi begitu. Yang berkata itu Nabi bukan saya. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin
bid'atun wa kullu bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Kata Nabi begitu. Hadisnya itu sahih. Nanti kalau tidak percaya suruh baca sendiri hadisnya itu, ya toh. Jadi sejelek-jelek ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Semua ibadah yang baru itu kata Nabi itu bid'ah. Maka saya katakan bid'ah itu urusan ibadah, bukan urusan duniawiyah, urusan ibadah. Jadi ibadah yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus diadakan, berarti ibadah bid'ah. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.